Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maximus Haryanto Indra Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang kami kerjakan sebelumnya yang terkait dengan e-bisnis. Jadi judulnya di sini adalah transformasi digital dalam dunia bisnis modern. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana transformasi digital dalam dunia bisnis modern. Jadi kemajuan teknologi di era sekarang bertumbuh sangat signifikan dari era teknologi sebelumnya, di mana teknologi sekarang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi di era sekarang sangat berpengaruh dalam proses bisnis kita. Pada era di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bisnis juga tidak terkecuali dari pengaruhnya. Jadi, konsep bisnis elektronik atau e-bisnis kini menjadi fokus utama dalam perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Dengan munculnya internet dan teknologi digital lainnya, e-bisnis telah mengubah cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pengalaman dan berkompetisi di pasar global. E-bisnis juga tidak hanya meningkatkan pemasaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas karyawan dalam perusahaan. Teknologi informasi memberikan kemampuan untuk menggagas kreativitas dan inovasi bisnis dengan cepat. Jadi, e-bisnis itu memiliki peran yang sangat penting dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis saat ini. Jadi, e-bisnis juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks globalisasi, terutama dalam transformasi digital. Globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah, namun juga memperkenalkan persaingan yang lebih ketat. Jadi dengan adanya bisnis, perusahaan dapat memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan layanan secara global, mengoptimalkan proses operasional, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan seluruh dunia. Jadi e-bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit. Transformasi digital dalam bisnis modern tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga memperluas cakupan dan efisiensi bisnis melalui teknologi yang menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar global. Jadi ada juga e-bisnis juga menyiapkan pemasaran digital, memungkinkan bisnis untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan melalui berbagai platform online. Sementara transaksi online memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Sementara itu, manajemen rantai pasokan terintegrasi secara digital memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses logistik dan pengadaan, sehingga meningkatkan kepuasan konsumen dan mengurangi biaya. Oke, untuk slide berikutnya kita akan membahas pengertian dari bisnis. Jadi pengertian dari bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner dari CEO IBM yang saat itu menggunakan teknologi internet untuk sistem operasional perusahaan. Jadi di sini dia menggagaskan adanya e-bisnis juga menggagaskan efisiensi dan fleksibilitas. Jadi e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dengan sistem internal dan eksternal secara lebih efisien, dan juga hubungan dengan mitra. E-bisnis banyak digunakan untuk berhubungan dengan supplier, mitra bisnis, dan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan. Oke, perkenalkan, nama saya Rosalys Kevin Larius dengan NIM 2341036. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa yang sudah teman saya jelaskan dari slide sebelumnya tentang perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce. Singkatnya ya, e-bisnis itu mencakup seluruh proses bisnis secara elektronik, sedangkan e-commerce hanya fokus dalam aktivitas jual dan beli. Jadi e-bisnis ini seperti istilahnya kerangkanya lah.
E-bisnis adalah konsep yang lebih luas, merujuk kepada berbagai bentuk bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Kegiatannya termasuk dalam e-bisnis mencakup penjualan, pemasaran, dan pembelian, dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Mungkin ada jual rumah atau menyewa kontrakan, itu juga termasuk dalam e-bisnis, baik dari suatu perusahaan maupun individu kita sendiri yang mungkin memiliki suatu elektronik bisnis seperti menyewa kontrakan atau apa, kos-kosan misalnya, yang dilakukan secara operasional atau melalui usaha online, jadi seperti jual pakaian. Dan juga istilah dari e-bisnis ini adalah dari bahasa Inggris dengan nama electronic business. Dan juga ini istilah pertama kali diperkenalkan oleh Lou Getzer. Untuk kalian yang anda semua yang tidak tahu soal beliau adalah CEO dari perusahaan IBM, yang saat itu merupakan salah satu pelopor yang mengintegrasikan teknologi internet ke dalam suatu operasional perusahaan. Oke. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Fleksibilitas waktu dan tempat e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis tanpa terikat pada waktu atau lokasi tertentu. Misalnya, kita mau memesan suatu barang atau mau menyewa barang, pasti akan ada tercantum nomor dari si penjual tersebut. Jadi interaksinya bisa langsung secara online gitu, misalnya dari lewat WA atau dari Shopee atau Tokopedia, bisa dari chat tokonya, bisa jadi. Dan untuk poin kedua, perluasan jangkauan pasar. Dengan e-bisnis, pasar dapat diperluas dengan skala lokal menjadi global, memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen seperti suatu aplikasi, contohnya yang mungkin akan dijelaskan juga, yakni Amazon, yang bisa dibilang itu semua dunia bisa mengakses aplikasi tersebut untuk memesan barang, maupun dari berbagai negara juga bisa, karena itu bisa dibilang aplikasinya secara global. Poin yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Bisnis online itu bisa dibilang cenderung mengurangi biaya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena tenaga kerja dan atau tempat usaha fisiknya tidak terlalu diperlukan, bisa dibilang, karena semuanya bisa diakses secara online. Dan tenaga juga nggak makan banyak. Dan kalau ongkos kirim, kita bisa menggunakan JNT Express gitu. Atau misalnya kalau mau sewa rumah dengan orang atau mau beli mobil, tidak perlu jalan kaki tidak perlu pergi lah orangnya untuk membuat janji temu kapan atau melempar surat, tidak, melainkan hanya perlu kontak, pasti akan bertemu langsung. Lalu untuk poin yang keempat, efisiensi bisnis, efisiensi prosesnya. Jadi integrasi teknologi dalam e-bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan memfasilitasi lebih banyak transaksi. Jadi transaksinya ini ada berbagai macam, dan itu juga biasa kalau ada istilah sekarang nih, transfer online atau QRIS bisa dibilang. Dan untuk poin yang terakhir di slide ini adalah interaksi dengan pelanggan. Ya, e-bisnis ini juga bisa bilang interaksinya lumayan baik untuk pelanggan. Fitur seperti chat online yang seperti saya sebutkan tadi, dan rating dan wawancara yang memudahkan interaksi antara pembisnis dan
pelanggan. Jadi istilahnya untuk dihubungi itu bisa via WhatsApp atau dari aplikasi itu langsung, kalau dia menyediakan chat menyediakan suatu chat untuk berinteraksi dengan pelanggan ataupun pembisnis tersebut dari aplikasinya. Oke, kita lanjut untuk kekurangan. Nah, kita mulai dari yang pertama, keahlian teknis yang diperlukan. Nah, untuk mengelola bisnis secara online memerlukan beberapa keterampilan yang memadai. Contoh, Anda sudah bisa mengoperasikan suatu komputer, misalnya Anda mau mulai dari situ, atau Anda mau mulai lewat HP, atau Anda mau mempelajari cara menggunakan aplikasinya itu. Nah, juga untuk kekurangan kedua, keamanan data. Nah, ini biasanya kadang datanya bisa terancam ya. Data yang disimpan secara online itu biasanya bisa menjadi target untuk serangan cyber. Jadi itu merupakan salah satu kekurangannya juga. Akses internet juga terbatas. Nah, ini paling banyak misalnya. Karena nggak semua Indonesia itu bisa melakukan e-bisnis ini dikarenakan faktor internet juga. Nggak semua orang itu memiliki koneksi internet dari berbagai daerah. Misalnya kayak di kampung-kampung tuh kan belum tentu di sana tuh ada kayak jaringan kalau di Indonesia nih. Tapi kalau di negara lain apa sih? Tapi yang jelas nggak semua lokasi memiliki jaringan atau koneksi internet seperti yang kita miliki di sini di kota ini. Dan persaingan juga lumayan ketat ya, karena di dunia bisnis online ini dipenuhi dengan berbagai kompetisi. Berbagai kompetisi itu seperti di pasar-pasar tuh ya, biasanya ada warung ini, warung itu bersebelahan. Contohnya kayak warung pakaian di sini, pakaian di sini bagus daripada warung sebelah, atau warung sebelah begini. Dan pastinya mereka juga nggak mau kalah saing, pasti akan cari cara atau membuat sesuatu yang lebih menarik daripada toko sebelah atau apalah. Jadi persaingan di sini juga lumayan ketat, bisa dibilang, dan sangat sengit, bisa dibilang seperti itu. Dan poin kelima, investasi awal. Investasi awal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur jaringan dan situs web yang handal, diperlukan investasi yang sangat signifikan. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan secara matang. Dan kalau tidak ya alhasil akan kesulitan tentunya. Jadi itu adalah penjelasan saya tentang perbedaan e-bisnis dan e-commerce serta kekurangan dari e-bisnis itu sendiri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Gregory dengan NIM 2341045 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa yang teman saya jelaskan sebelumnya tentang model e-bisnis. E-bisnis itu memiliki banyak model ya, mulai dari B2B, B2C, dan C2C. Dan saya akan menjelaskan dari e-bisnis B2B terlebih dahulu. Dalam era transformasi digital, e-bisnis B2B atau singkatannya business to business telah muncul sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan mengungguli kompetisi. E-bisnis B2B memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam lingkungan global, dan digital mempermudah interaksi dan transaksi antara bisnis. Jadi B2B itu menyajikan tentang interaksi antara
yang punya bisnis dengan customer atau konsumen. Tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi antara yang konsumen dan yang memiliki perusahaan ini. Kelebihan model e-business B2B. 1. Meningkatkan efisiensi. E-business mampu mempercepat proses bisnis dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Dengan maraknya teknologi yang berkembang, cara kita bertransaksi atau membayar itu sudah canggih ya. Contohnya seperti mobile banking atau sejenisnya. Dan yang kedua, akses ke pasar global. Model ini memberikan peluang bagi bisnis untuk menjangkau pasar global, memfasilitasi interaksi dengan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Jadi di model B2B ini kita ditawarkan untuk berinteraksi dan berkolaborasi antara perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ya. Contohnya tuh kayak di aplikasi Amazon. Di situ juga bisa kita mempromosikan produk-produk yang kita jual. Dan mungkin itu bisa sampai ke luar negeri ya. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. E-business B2B memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan praktis, meningkatkan interaksi dengan pelanggan secara efektif. Jadi e-business B2B juga memfasilitasi kualitas layanan mereka ya. Jadi contohnya itu kayak layanan jasa antar yang punya bisnis dengan customer atau konsumen. Jadi dia menawarkan dirinya untuk melakukan apa yang ingin customer itu lakukan, atau dalam tutup kurung ngejoki. Kekurangan e-business B2B. 1. Ketergantungan pada teknologi. Model ini sangat bergantung pada teknologi canggih untuk beroperasional, sehingga perusahaan perlu memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi di kekurangan yang pertama itu e-business, di model e-business ini kita tidak bisa berinteraksi pada yang punya bisnis itu tanpa perangkat ya, tanpa perangkat dan koneksi internet. Tanpa kedua itu tidak bisa menjalankan suatu model dalam e-business B2B. Yang kedua, risiko keamanan. E-business B2B rentan terhadap ancaman keamanan, mengharuskan adanya sistem perlindungan yang solid untuk menjaga data dan transaksi. Jadi yang nomor 2 ini kelemahannya, model e-business B2B ini sangat rentan dengan keamanan ya. Tentang keamanan, biasanya banyak hacker-hacker atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meretas dan mengambil data-data penting dari customer atau para businessman. Jadi contohnya tuh kayak hacker yang sekarang itu viral itu, meretas kominfo kah atau apa. Dan yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur. Infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional, termasuk akses yang cepat dan stabil ke jaringan internet. Untuk kekurangan e-business B2B yang ketiga ini sudah saya jelaskan di nomor 1 tadi, yang dimana jika kita memiliki suatu perangkat tapi tidak difasilitasi dengan internet, itu percuma saja. Tidak bisa melakukan interaksi antara businessman dan juga ke customer.
Model kedua, model e-business B2C. Dalam transformasi digital saat ini, model e-business B2C atau singkatannya business to customer lebih menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penjualan dan bersaing ke pasar. Model ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi langsung dengan konsumen secara online. Dan yang ketiga, model e-business C2C. E-business C2C atau dalam singkatannya consumer to consumer telah berkembang menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan bersaing di lingkungan digital. Jadi e-business C2C ini mengarah kepada konsumen yang menjelaskan, yang menjual produknya kepada konsumen lain, semisal seperti barter dan juga menawarkan produk dan jasa lainnya. Yang pertama, model pasar online kurung online marketplace, contoh eBay, Craigslist. Karakteristik menyediakan platform bagi konsumen untuk menjual produk pada konsumen lain. Kelebihan, memperluas akses ke pasar global dan mengurangi biaya operasional. Kekurangan, memerlukan investasi signifikan untuk membangun dan memelihara platform. Yang kedua, model jual beli online dalam tutup kurung online classified. Contoh eBay dan Craigslist. Karakteristik menyediakan platform bagi konsumen untuk menjual produk kepada konsumen lain. Kelebihan, memperluas akses ke pasar global dan mengurangi biaya operasional. Dan kekurangan, memerlukan investasi signifikan untuk membangun dan memelihara platform. Yang ketiga, model sewa produk atau produk rental. Karakteristik, menyediakan platform online yang memungkinkan konsumen untuk saling bertukar produk. Kelebihan, meningkatkan kekayaan bagi konsumen dan mengurangi biaya operasional. Dan kekurangan, memerlukan investasi yang signifikan untuk membangun dan memelihara platform. Dan yang keempat, model pertukaran produk atau produk exchange, contoh freesale, swap.com. Karakteristik, menawarkan platform online untuk konsumen dalam melakukan pertukaran produk. Kelebihan, meningkatkan kenyamanan bagi pengguna dan menurunkan biaya operasional. Dan kekurangan, membutuhkan investasi besar untuk membangun dan memelihara platform. Dan yang kelima, model jasa online atau tutup kurung online service, contoh Upwork, Fiverr. Karakteristik, memberikan platform online yang meningkatkan konsumen untuk menawarkan jasa kepada orang lain. Kelebihan, memperluas akses ke pasar global dan mengurangi biaya operasional. Dan kekurangan, memerlukan investasi yang cukup besar untuk membangun dan memelihara platform. Dan yang kelima, model komunitas online community, contoh Facebook, groups, Reddit. Karakteristik, menyediakan platform online untuk integrasi dan pertukaran informasi antar konsumen. Kelebihannya, meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi biaya operasional. Dan kekurangannya, membutuhkan investasi besar untuk membangun dan memelihara platform. Di model C2C ini adalah
contoh dan karakteristik yang mungkin banyak digunakan oleh konsumen, antar konsumen untuk eh, menawarkan produknya kepada konsumen lain. Misalnya seperti Facebook, Groups, dan Reddit. Di Facebook kan banyak banget tuh yang jualan, seperti jualan bunga, jualan sabun, jualan apalah. Nah, itu adalah contoh dari konsumen to konsumen. Dia menawarkan apa yang dia tawarkan sebagai seorang konsumen kepada konsumen yang lain. Nama saya Febri Rizkita Ahmad dengan NIM 2341039. Saya di sini akan membacakan tantangan implementasi e-bisnis. Jadi di sini ada 4 poin. Berikut adalah penjelasan saya. Oke, poin pertama, keamanan dan privasi. Jadi ini ada ancaman keamanan. E-bisnis rentan terhadap peretasan dan serangan cyber yang dapat mencuri data. Dan juga perlindungan data pelanggan. Penting untuk melindungi informasi pribadi pelanggan agar tidak disalahgunakan. Dan ini yang ketiga, harus mematuhi, maaf, kepatuhan regulasi. Jadi harus mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan yang ini yang keempat, kepercayaan pelanggan. Keamanan yang baik meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bertransaksi. Ini yang poin yang terakhir, investasi teknologi. Diperlukan investasi dalam teknologi keamanan seperti enkripsi dan sistem deteksi intrusi. Bagian 2, integrasi teknologi. Ini ada kompatibilitas sistem. Tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sistem dan platform yang berbeda. Dan yang kedua ini ada migrasi data. Proses pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru dapat menjadi rumit dan berisiko. Yang ketiga, interoperabilitas. Jadi memastikan bahwa sistem yang berbeda dapat berfungsi secara efektif. Dan ini yang keempat ya, pembaruan teknologi. Jadi ini ada kebutuhan untuk terus memperbarui dan meningkatkan teknologi agar tetap relevan dan efisien. Yang terakhir, biaya integrasi. Biaya yang terkait dengan integrasi teknologi dapat menjadi beban bagi perusahaan. Ini ada yang ketiga lagi nih, ada kesiapan infrastruktur. Jadi ini ada kualitas jaringan. Biasanya ini ketersediaan dan kecepatan internet yang tidak merata dapat menghambat akses dan pengalaman pengguna. Dan yang kedua, fasilitas teknologi. Kurangnya akses ke perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai dapat membatasi kemampuan bisnis untuk beroperasi secara efisien. Nah, ini yang ketiga, dukungan teknologi. Keterbatasan dalam dukungan teknis dan pemeliharaan infrastruktur dapat mengganggu operasional e-bisnis. Ini lagi adalah integrasi sistem. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem baru dengan infrastruktur yang sudah ada dapat menghambat transisi ke e-bisnis. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Oke, ini yang terakhir, investasi yang diperlukan. Jadi biaya tinggi untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan dapat menjadi beban bagi usaha kecil dan menengah. Nah, jadi ini saya akan baca yang terakhir lagi ya. Ada perubahan budaya dan organisasi. Ini ada poin pertama, resistensi terhadap perubahan. Karyawan dan manajemen mungkin enggan beradaptasi dengan teknologi baru dan proses bisnis yang berbeda. Yang kedua, keterampilan dan pelatihan. Diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar dapat menggunakan teknologi e-bisnis secara efektif. Yang ketiga, perubahan struktur organisasi.
implementasi bisnis yang seringkali memerlukan perubahan dalam struktur organisasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Oke, ini ada lagi nih komunikasi internal. Pentingnya komunikasi yang jelas untuk memastikan semua anggota organisasi memahami tujuan dan manfaat bisnis. Oke, ini ada lagi budaya inovasi yang terakhir ya ini. Membangun budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi kunci keberhasilan bisnis. Oke, selesai dari saya. Mungkin saya akan membaca kesimpulannya. Kesimpulannya adalah implementasi bisnis menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan. Tantangan ini meliputi 1. Keamanan dan privasi. 2. Teknologi integrasi atau integrasi teknologi. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur. Yang keempat, perubahan budaya dan organisasi. Jadi dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan dapat memanfaatkan potensi bisnis secara maksimal, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan pasar. Jadi bisnis tidak hanya bergantung pada teknologi, mungkin juga pada kesiapan organisasi dan budaya yang mendukung perubahan. Baik, sekian dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Setiawan dengan NIM 2341046. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan PPT dalam strategi sukses dalam e-bisnis. Oke, di sini untuk sukses dalam e-bisnis, perusahaan perlu merumuskan strategi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi modern seperti CRM, ERP, dan analitik data. 1. Nah, sini memahami kebutuhan pelanggan. Pahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang positif. Nah, yang kedua, di sini ada inovasi dalam layanan. Di sini tuh layanan yang inovatif dan berbeda dari pesaing. Nah, yang ketiga, di sini ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren teknologi. Nah, di sini tuh strategi dalam bisnis tuh banyak. Nah, di sini tuh tingkat kooperasi, fokus pada strategi perusahaan yang memiliki saham di beberapa perusahaan lain. Nah, yang kedua, tingkat bisnis multidivisi, strategi yang diterapkan pada tingkat divisi atau unit bisnis berorientasi pada meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa dalam industri atau segmen pasar tertentu. Dan yang ketiga di sini tingkat fungsional, optimalisasi produktivitas sumber daya untuk memberikan nilai terbaik pada kebutuhan pelanggan. Nah, yang keempat di sini tingkat operasional, merupakan strategi yang berfokus pada implementasi berbagi operasi perusahaan. Nah, itulah beberapa strategi dalam e-bisnis. Nah, di sini ada beberapa contoh strategi bisnis yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama nih strategi efisien internal. Dengan adanya jaringan, kolaborasi antara karyawan akan semakin mudah dan efisien. Sistem IT yang mendukung pekerjaan seperti sistem informasi keuangan atau akuntansi akan meningkatkan kinerja secara karyawan secara signifikan. Yang kedua ada strategi diferensiasi, menjadi unik di industri dengan menyediakan produk-produk yang khas, tetap menjaga kualitas tinggi dan menawarkan harga yang kompetitif. Yang ketiga di sini strategi inovasi. Nah, di sini nih menciptakan produk dan layanan baru dengan karakteristik yang inovatif serta mengembangkan jaringan penjualan. Itu termasuk contoh strategi bisnis yang sangat simpel untuk di kehidupan sehari-hari. Berikutnya di sini ada studi kasus perusahaan sukses. Nah, di sini kan ada Amazon, dedikasi untuk kepuasan pelanggan teknologi canggih dan strategi logistik yang unik. Kenapa Amazon? Pertanyaannya kenapa Amazon? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan. Amazon ini adalah suatu perusahaan e-commerce yang terbesar di dunia dan dianggap sebagai studi kasus paling terkenal dalam e-bisnis. Nah, ini kan didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1944. Amazon awalnya hanya menjual buku secara online. Namun seiring waktu,
perusahaan ini berkembang menjadi pasar daring menawarkan beragam produk dan layanan. Salah satu kunci kesuksesan mereka ini terletak pada komitmen terhadap kepuasan pelanggan yang diwujudkan melalui pengalaman berbelanja bagi pengguna. Nah, yang kedua ini di sini ada Alibaba. Pendekatan unik dalam menghubungkan pembeli dan penjual platform yang luas dalam layanan integritas. Nah, kenapa Alibaba? Nah, Alibaba ini berpusatnya tuh di kantor Tiongkok, adalah perusahaan e-commerce juga. Nah, ini dia terkenal yang telah mencapai kesuksesan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir didirikan oleh Jack Ma. Banyak yang kita kenal Jack Ma ya, tahun 99. Alibaba berfungsi itu sebagai platform perdagangan internasional bagi usaha kecil dan menengah Tiongkok. Nah, perdagangan Tiongkok ya guys ya, misi mereka adalah untuk memfasilitasi akses bisnis lokal ke pasar global melalui platform daring. Nah, faktor kunci kesuksesan mereka ini adalah pendekatan inovatif mereka yang menghubungkan penjual dan pembeli. Mereka menciptakan platform yang memungkinkan penjual menjangkau konsumen di seluruh dunia. Itu guys. Nah, yang ketiga di sini ada eBay. Di sini penekanan pada transparansi dan kepercayaan, sistem pemeringkatan dan urusan pengguna dan model bisnis terkait. Kenapa harus eBay? Kan banyak tuh e-commerce lain, tapi eBay di sini juga termasuk perusahaan tersukses guys. Adalah contoh bagaimana model bisnis daring yang lama dapat berhasil dalam perdagangan elektronik. Nah, di ini didirikan oleh Pierre Omidyar pada tahun 1995. eBay memberikan kesempatan kepada individu dan bisnis untuk menjual barang baru dan bekas melalui platformnya. Fokus pada mereka transparansi dan percayaan menjadi salah satu komponen utama keberhasilan eBay. Nah, mereka ini mengembangkan sistem penilaian dan ulasan pengguna, memungkinkan pembeli dan menjual memberi umpan balik yang berlainan. Selain itu, eBay meluncurkan sebagai modal bisnis terkait. Nah, itu. Nah, di sini nih ada Zalando. Zalando ini juga perusahaan e-commerce yang sangat besar guys ya, yang kita bisa lihat dari dunia pemasaran. Nah, mereka ini pendekatan yang berfokus pada pelanggan, sistem belanja online yang ramah pengguna, dan kemitraan dengan tren mode terkini. Nah, contohnya tuh Zalando ini sukses di dunia e-commerce tuh khususnya dalam sektor fashion. Didirikan di Jerman. Zalando ini didirikan di Jerman, membangun reputasi sebagai salah satu platform belanja mode terbesar di Eropa. Nah, fokus mereka ini pada pengalaman pelanggan yang menyeluruh. Zalando menawarkan berbagai merek dan barang, serta fasilitas pengembangan barang yang mudah. Nah, keberhasilan mereka ini juga penawaran produk yang beragam, tapi juga pada strategi dan keterlibatan pelanggan yang efektif menjadi salah satu pelopor dalam industri mode online. Nah, jadi banyak pasar online seperti Zalando, kayak Shopee. Itu pada pertama tuh e-commerce yang tersukses tuh Zalando. Nah, kebanyakan kayak Shopee tuh ya pasar online juga, tapi sekarang tuh lebih